بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan membahas tentang keutamaan buah kurma. Buah kurma ini manfaatnya salah satunya digunakan untuk bagi wanita yang akan melahirkan. Karena ketika Maryam binti Imran itu mau melahirkan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kurma, yaitu kurma yang masak, yang masih basah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya, fakuli washrabi wa qurri 'aina." Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Quran Surah Maryam ayat 19, ayat 25 sampai 26. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, itu merupakan salah satu keutamaan daripada buah kurma. Yaitu Ar-Rabi bin Khusaim mengungkapkan, para wanita bersalin tidak memiliki sesuatu yang lebih baik untuk mereka daripada kurma masak. Berdasarkan surah Maryam tadi ayat 25 sampai 26 yang kita baca tadi. Karena kalau memang menurut Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang lebih baik daripada buah kurma yang masak yang masih basah, maka tentu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada Maryam. Tetapi ketika Maryam ingin melahirkan, Allah Subhanahu wa taala berikan kurma masak yang masih basah. Maka Nabi mengatakan bahwa jika seseorang sulit melahirkan, maka berikan dia kurma masak yang masih basah. Bila juga menjelaskan para wanita bersalin tidak memiliki sesuatu yang lebih baik daripada kurma masak yang masih basah. Ini keutamaan daripada buah kurma. Kemudian dalam hadis Nabi, "Inna minas syajari lama barakatuhu barakatil muslim." Sesungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya sama dengan seorang muslim keberkahannya, yaitu pohon kurma. Masya Allah. Dari Aisyah, Nabi bersabda, "Ya Aisyah, baitun la tamra fihi jiya'un ahluhu." Kata Nabi, "Wahai Aisyah, dalam rumah seseorang yang tidak terdapat buah kurma, maka penghuni rumahnya akan kelaparan." Nabi menyampaikan kepada Aisyah ini sampai 2 kali atau 3 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaju'u ahlu baitin 'indahum at-tamr." Rumah yang ada kurmanya, niscaya penghuninya tidak akan kelaparan. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Anas bin Malik ini pernah melihat Nabi SAW duduk sambil makan buah kurma. Diriwayatkan dari Abu Musa bahwasanya dia pernah memiliki seorang putra yang baru lahir, kemudian dibawa kepada Nabi, dan Nabi SAW mentahniknya dengan buah kurma, yaitu dilumat dulu buah kurma, kemudian diberikan kepada bayi yang baru lahir di langit-langitnya, dan didoakan keberkahan. Itu Masya Allah, keutamaan daripada buah kurma. Apa saja kandungannya? Yaitu kurma mengandung sejenis unsur pengikat rahim yang bisa membantu persalinan dan juga bisa menguatkan rahim. Yaitu unsur tersebut mirip dengan oksitosin. Kemudian kurma juga mengandung protein, lemak, asam kalori, vitamin, tembaga, zat besi, vitamin A, vitamin B1, B2, B7, vitamin C, vitamin D. Ini kandungan daripada buah kurma. Kemudian kurma juga bisa dikonsumsi untuk ketika berbuka puasa. Akan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamr." Ketika kalian berbuka puasa, maka bukalah dengan buah kurma. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian khasiat kurma apa? Menurut kalangan ahli medis, pertama memperkuat otot dan saraf. Yang kedua, memperlambat proses penuaan tubuh. Yang ketiga, berkhasiat bagi mereka yang kurang darah atau anemia. Bisa menambah berat badan anak-anak, karena vitamin A yang terkandung di dalamnya amat tinggi. Kemudian memperkuat saraf telinga,
menenangkan saraf, merangsang kerja kelenjar adrenal, memperkuat sel-sel otak dan otot, memperlancar buang air kecil, membersihkan liver. Ya. Kurma ternyata bisa berkhasiat mencairkan dahak, mengobati batuk, rasa dingin. Kurma juga memiliki khasiat aktif untuk kekuatan seks. Terakhir, kalaupun kurma hanya memiliki satu khasiat saja, yaitu terdapat kandungan zat magnesium, itu sudah cukup. Karena dengan hal itu kurma sudah mengungguli buah-buah yang lain. Itu sebagai anti kanker. Penelitian membuktikan bahwasanya masyarakat Arab Badui yang rutin konsumsi kurma tidak ditemukan satu orang pun penyakit kanker. Ini dahsyatnya buah kurma ini, utamanya buah kurma. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian menurut Ibnu Qayyim, ya, bahwasanya buah kurma ini berkhasiat memperkuat liver, memperlancar buang air, menambah libido seks, menyembuhkan tenggorokan kering. Dan ketika buah kurma dikonsumsi dengan niat untuk mengikuti Nabi, maka dia mendapatkan pahala. Ya, dapat mendapatkan pahala. Karena Nabi sabdakan, sesungguhnya amalan itu dinilai bila disertai dengan niat. Subhanallah. Manfaatnya luar biasa, hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, ya. Maka sudah tahu bersama-sama apa manfaat daripada buah kurma ini. Ya, bahkan ya dikisahkan, ya, ketika Nabi biasa menghadap ke sebuah pohon, yaitu pohon kurma, di hari Jumat, kemudian ada seorang laki-laki menaruhkan kepada Nabi untuk dibuatkan mimbar. Maka Nabi katakan, terserah kalian. Kemudian orang itu membuatkan Nabi mimbar, kemudian digunakan di hari Jumat. Maka ketika pohon itu tidak lagi dilihat, ya, maka pohon itu menangis sebagaimana tangisan bayi. Kemudian Nabi turun dari mimbar, memeluk pohon itu, yaitu pohon kurma. Dalam riwayat ini, ketika Nabi peluk, barulah pohon itu diam. Kata Nabi, dia biasa mendengarkan zikir. Ya, makanya dia menangis ketika sudah tidak mendengarkan zikir. Man qala subhanallahil azim wa bihamdihi yulisal lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, pasti ditanamkan untuknya pohon kurma di surga kelak. Masya Allah. Demikian dari saya, semoga Allah pahamkan kepada kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka